Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa dahulu, oke? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus sholihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selalu sehat semua toh? Ya, ini musim penghujan, dijaga kesehatannya, oke? Jangan sampai sampai jatuh sakit terus tidak masuk. Nanti kasihan sampai tertinggal materi pelajarannya ya. Sebelum saya lanjut, saya absen terlebih dahulu, oke? Mulai absen nomor 1. Ini ada yang tidak masuk? Iya, Pak. Nihil. Kita masuk ke pelajaran ya. Tema kali ini adalah dakwah Nabi di Makkah ya, di Berdua. Sebelum saya lanjutkan pelajaran nanti, alangkah lebih baiknya kita evaluasi atau kita telah pelajarannya lampau ya, pelajaran minggu lalu. Siap ya? Kira-kira pelajaran minggu lalu temanya apa? Yang tahu? Bab 1. Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Ada yang tahu ya. Bab 1 Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Bab kedua tema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu dakwah Nabi di Makkah. Oke, selanjutnya coba Bapak bertanya lagi. Itu tadi temanya ya. Nah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Siapa yang bisa menjawab apa itu rahmatan lil alamin? Yuk. Yang lain, masa Mbak itu saja. Rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam. Oke. Rahmat bagi seluruh alam itu apa ya? Monggo angkat tangan. Yuk. Ayo, siapa bisa nambahi? Saya, Pak. Oh ya. Rahmatan lil alamin adalah rahmat bagi seluruh makhluk hidup, yaitu tidak memandang suku, agama maupun warna kulit. Bagus sekali. Beri tepuk tangan anak-anak. Oke, saya kira penjelasan atau telah pelajaran minggu yang lalu sudah cukup ya. Sekarang kita menginjak pelajaran pada hari ini yaitu dakwah Nabi di Makkah ya. Oke. Sekilas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Dibuka bukunya masing-masing ya. Strategi dakwah Nabi di Makkah. Nabi Muhammad SAW memiliki sikap gagah dan sabar serta ujian yang luar biasa dalam mendakwahkan Islam di Makkah. Pada suatu saat masyarakat menganut dan paganisme, yaitu kepercayaan spiritual atau praktik penyembuhan terhadap patung dan beradalah. Ya,
Mereka menurut paganisme dari kakek buyut yang turun temurun dari nenek moyang pada Quraisy ya, zaman Arab Jahiliyah. Ada pun dua tahapan yang dilakukan Nabi saat menjalankan misi dakwah di Makkah sebagai berikut. Yang pertama adalah secara sembunyi-sembunyi ya. Untuk berikutnya saya mohon Anda kita membaca. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi karena saat itu belum ada penganut sehingga tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi masyarakat Makkah. Ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi, langkah pertama yang dilakukan adalah memulai dakwah kepada keluarga. Dakwah secara terang-terangan. Meskipun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat personal, ternyata beritanya terdengar oleh kaum Quraisy. Namun mereka belum mempermasalahkannya karena Nabi Muhammad SAW Cukup, dilanjutkan temanmu yang lain. Untuk itu saya menunjuk setelah dibaca oleh teman-teman tadi dan sebelumnya Bapak menerangkan di depan ini, untuk lebih lengkapnya anak-anak coba melihat ke layar ya. Kita melihat layar di depan. Oke? Penjelasan di layar tadi, anak-anak tahu ya apa itu dakwah Nabi di Makkah ya, mulai dari sembunyi-sembunyi, mulai terang-terangan. Tadi penjelasan lewat layar ya, PowerPoint. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat video berikut ya. Kita lihat ke layar lagi video berikut ini. Monggo. Maka beliau mulai berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Selama berdakwah, Rasulullah menggunakan dua strategi, yakni dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Rasulullah kurang lebih selama 3 tahun. Pada mulanya, Rasulullah menyampaikan ajaran Islam kepada anggota keluarga, sahabat, dan orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Mereka ini sangat mengenal kepribadian Nabi Muhammad sebagai pribadi yang jujur, mencintai kebaikan dan kebenaran, serta kelurusan akhlak yang dimiliki oleh beliau. Setelah melihat tayangan di depan dari PowerPoint sudah melihat oke, video oke, penjelasan dari Bapak dan bacaan buku dari anak-anak sendiri,
saya kira sudah menjadi modal untuk sampean diskusi. Untuk kali ini kita buat 6 kelompok ya. Tengah dibagi 2, sebelah kanan dibagi 2, dan paling kiri dibagi 2 kelompok. Jadi saya modali kertas ya untuk diskusi kelompok. Siap, B? Ini saya kasih 2 kelompok ya. 2 kelompok. Di tengah 2. Beberapa saat, beberapa menit tadi diskusi dengan teman-teman, timbul di benak kalian ada beberapa unek-unek atau semacam pertanyaan. Kalau ada yang ditanyakan, monggo ya, bisa dimulai, dibuka forum tanya jawab. Yo, siapa dulu? Dakwah strategi Nabi Muhammad itu napa Mas? Pertanyaan dari temanmu tadi, ya. Saya harap mewakili kelompok lain itu menjawab. Nanti disempurnakan jawabannya atau dilengkapi oleh Bapak ya. Jadi saya lempar lagi ke kelompok diskusi, nanti saya tambahi. Begitu, B? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan berikut tadi? Sekali pertanyaan dari Nanda Dewi ya. Jadi yang pertama dakwah secara sendiri, yang kedua dakwah secara terang-terangan. Itu artinya biar tidak ketahuan bangsa kafir Quraisy, karena nanti khawatir kalau ketahuan nanti disiksa, tapi sembunyi-sembunyi. Dan setelah Islam tambah banyak, berbondong-bondong masuk Islam, barulah terbuka karena masa sudah banyak, kekuatan sudah besar. Akhirnya berani dakwah secara terang-terangan. Begitu ya. Tanggal berapa Nabi Muhammad mulai dakwah secara terang-terangan? Oke, tadi ada pertanyaan yang luar biasa dari teman bosan. Siapa yang bisa menjawab? Tahun keempat kenabian setelah turun surat Al-Hijr ayat 94. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan. Untuk ini kita buka forum diskusi tadi. Masing-masing kelompok mewakili ke depan. Siapa yang suaranya yang paling lantang ngomong ke depan untuk dikemukakannya kesimpulan dari hasil kelompok kalian masing-masing ya. Saya mulai menyimpulkan dari kelompok 1, peringatan dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. 2, disebutkannya pada hari akhirat. 3, pertolongan kepada keluarganya. Saya mewakili kelompok 6 menyimpulkan adanya misi memboikotan sebagai berikut. A. Kaum Quraisy tidak akan menikahi Isa. Saya Zila dari kelompok 5 akan menyimpulkan alasan kaum Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Demikian tadi materi pada hari ini, dakwah Nabi di Makkah ya. Jadi ada tanya jawab sudah dijawab, tadi Bapak sudah jelaskan juga kesimpulan dari masing-masing siswa, masing-masing kelompok sudah mewakili ke depan tadi dari 6 kelompok. Mungkin waktunya mohon maaf, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Allah.